Shalom. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Persekutuan Wanita GKOI Jemaat Persekutuan pada hari ini secara virtual. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah ini dengan tenang, damai, sukacita, dan ucapan penuh syukur. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau di surga dan di bumi. Kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh Engkau izinkan beribadah PW GKOI Jemaat Persekutuan ini secara virtual. Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk ibadah secara online. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami yang mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, agar kami senantiasa dapat tetap bersyukur dan berjalan di jalan-Mu. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mari ibu-ibu kita menyanyikan pujian Ajaib Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kini saatnya kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Ratu STH. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan, pertolongan-Mu.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibu PW yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi kami, sehingga hari ini ya Tuhan kami kembali boleh datang di hadapan Tuhan, beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, untuk setiap doa yang kami boleh sampaikan kepada Tuhan. Saat tiba Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan segala hikmat Allah, di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, boleh menuntun kami, mengajar kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Kami boleh memahami dengan baik tentang kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi. Bahkan firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh saksikan di tengah-tengah dunia, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga maupun di dalam jemaat. Terima kasih Bapa di surga, kami condongkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan tema perikop doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagia bagi kita setiap orang percaya yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kita senantiasa oleh Tuhan. Tema renungan kita bersama hari ini adalah hilangkan kecemasan karena Tuhan ada. Hilangkan kecemasan karena Tuhan ada. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam tema ini kita melihat ada dua pengertian yang firman Tuhan ingin sampaikan bagi kita lewat kehidupan Raja Daud. Pengertian pertama berbicara tentang cemas atau kecemasan. Kalau diartikan lebih dalam, cemas berbicara tentang ketidaktentraman dalam hidup atau tidak memiliki ketentraman dalam kehidupan manusia. Dan kecondongannya ada apabila tidak memiliki ketentraman, maka akan kehilangan sukacita yang dari Tuhan, dan terus menerus akan mengalami tidak memiliki damai sejahtera, dan pada akhirnya bisa membawa kita kepada keputusasaan. Sedangkan pengertian yang kedua adalah tentang keberadaan Allah itu sendiri. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha segala-galanya. Semua predikat yang memiliki Maha Kuasa ada di dalam pribadi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita menjabarkan tentang hilangkan kecemasan karena Tuhan ada, maka berbicara tentang orang yang hidup di dalam kecemasan
maka tidak akan menikmati damai sejahtera Allah. Tetapi orang-orang yang menaruh harap dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka merekalah yang akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bahkan bukan hanya itu, akan mengalami pemeliharaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa dalam kenyataan bahwa kecemasan adalah salah satu sifat yang ada pada diri manusia. Dan seringkali kecemasan ini membuat kita sebagai orang-orang percaya sepertinya kehilangan pengharapan. Dan tidak sedikit di antara orang percaya hidup di dalam kecemasan. Sehingga ketika mengalami pencobaan dalam hidupnya, sekalipun dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia tetap hidup di dalam kecemasan oleh karena kekhawatirannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa betapa orang-orang yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya dengan sungguh, maka tidak akan pernah hidup di dalam kecemasan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Daud pun pernah merasakan kecemasan dalam hidupnya. Seorang tokoh besar dalam Alkitab yang namanya Raja Daud, yang diurapi oleh Tuhan, tetapi dalam kemanusiaannya dia adalah seperti kita orang-orang yang biasa, yang mudah atau seringkali hidup di dalam kecemasan. Raja Daud mengalami hal itu, sehingga dia mengatakan bahwa seolah-olah Tuhan yang dia percayai sudah menutup diri atau sudah menutup muka bagi dia. Sehingga kalau kita membaca dalam pembacaan kita hari ini dalam ayatnya yang kedua, Mazmur 13, Daud mengatakan, betapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Daud merasakan satu kecemasan dalam hidupnya. Ayat yang ketiga dia berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku. Inilah keluhan daripada Raja Daud. Daud merasakan suatu kecemasan di dalam hidupnya. Dia merasa tidak tentram. Tetapi pada akhirnya Daud sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk terlepas dari kecemasan, bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya Daud sadar bahwa dalam kecemasannya tidak ada datang pertolongan kecuali berserah kepada Tuhan. Kalau kita membaca pada ayatnya yang keempat, dikatakan begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud kembali kepada Tuhan, bahwa dia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali datang kepada Tuhan untuk keluar dari kecemasan, ketakutan dan kekhawatirannya. Sehingga dia katakan, buatlah mataku bercahaya, agar supaya dia tidak tertidur. Saudara-saudara dalam Tuhan, harusnya dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, yang mengaku percaya sungguh kepada Kristus, harus mengatakan seperti Daud, berseru kepada Tuhan. Daud pernah mengalami rasa cemas, saudara-saudara, tetapi dia kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud bisa keluar dari kecemasannya? Yang pertama, ada dua hal yang membuat Daud bisa keluar dari kecemasan dan ketakutan serta kekhawatirannya. Pertama-tama adalah Daud berseru kepada Tuhan. Kita bisa baca pada ayat yang kelima dan keenam. Saya membaca sekali ayat 4. Sekali lagi. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, Daud ingin mengajarkan bagi kita, di dalam kecemasan, jalan keluarnya adalah datang kepada Allah, berbalik kepada Allah, dan berseru kepada Tuhan. Maka pertolongan itu akan datang tepat pada waktu di mana kita membutuhkannya. Memohon pertolongan pada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak. Ya,
Dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita, kita berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak untuk menyelesaikan segala ketakutan dalam hati kita yang membawa kepada kecemasan. Ayat yang kelima dikatakan demikian, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Situasi boleh membawa kita kepada hal-hal yang sepertinya menakutkan, tetapi bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berharap pada Tuhan, bersorak kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan goyah. Kita akan dibentengi oleh kekuatan Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus beriman dengan sungguh pada Tuhan, harus dipraktekkan. Ketika kita mengalami kecemasan dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya pun masih seperti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa terkadang timbul rasa cemas. Tetapi mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya datang kepada Tuhan kita terlepas dari kecemasan. Bagaimana Raja Daud yang diurapi oleh Allah, dipimpin oleh Tuhan, di dalam peperangan dia selalu menang. Tetapi pada satu saat Tuhan mengizinkan dia mengalami kesedihan dalam hidupnya, sehingga dia mengalami kecemasan. Dia melihat seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi ketika dia memandang dan berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas hidupnya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, demikianlah kita hidup di dalam dunia ini. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hilangkan rasa cemas dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hal kedua yang membuat Raja Daud keluar dari kecemasan adalah tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Kita tahu bahwa setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu kekal untuk selama-lamanya. Hari ini, kemarin, hari ini, besok, terus sampai selama-lamanya. Kasih setia tetap untuk selama-lamanya. Ayat 6, Daud mengatakan dalam firman Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud menemukan jalan keluar ketika dia mengatakan bahwa tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Bahwa Tuhan menjanjikan tidak pernah menarik apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dia berjanji bagi bangsa Israel, bagi umat pilihannya, bahwa dia akan menuntun sampai kepada tanah Kanaan. Dan Tuhan buktikan. Dan Yosua, Kaleb dan sebagian bangsa Israel merasakannya. Dan hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Daud katakan bahwa hanya kasih setia Tuhan yang dapat atau mampu mengeluarkan kita dari rasa kecemasan kita. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah semua khawatir kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah atau Dialah yang memelihara kamu. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang memelihara aku. Ketika kita melepaskan segala kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran kita, letakkan di tangan Tuhan yang kuat, maka sukacita dan kegembiraan akan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu berkata, ya Tuhan, seperti Raja Daud katakan, kepada kasih setiamu ya Tuhan, aku percaya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah bersyukur dalam kasih karunia-Nya. Filipi 4 ayat 4. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini pengalaman Paulus, saudara-saudara, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa Paulus sebagai hamba Tuhan juga mengalami pergumulan. Seringkali dalam pelayanan juga dia ditolak. Dia dicaci, bahkan pernah dipukuli, masuk dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk melepaskan kecemasan kita dan percaya bahwa
Tuhan senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara dalam Tuhan, marilah kita imani, remahkanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, agar supaya kita mampu menghadapi setiap pencobaan yang ada di luar sana. Ya, ketakutan COVID-19 membuat banyak orang jadi takut. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bersusah hati, berserulah kepada Tuhan dan percayalah kepada kasih setia Tuhan. Seperti Daud katakan pada ayat 6, saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan sudah berbuat baik kepada ibu-ibu sekalian, sudah berbuat baik kepada kita sekalian, kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu akan memberikan yang terbaik. Dalam tanda kutip, walaupun kita akan melewati banyak goncangan, tetapi perbuatan baik Tuhan tidak pernah akan berlalu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam kita bermasyarakat dan berjemaat, kita selalu memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau kembali melawat kami lewat kehadiran kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh mengerti dengan baik, bahkan merema dalam hati kami untuk kami hidupi, untuk percayai, agar supaya kami hilang terlepas dari kecemasan, dan kami percaya atas kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kesempatan hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa syafaat kepadamu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biarkan Tuhan memberkati, agar supaya Tuhan hadirkan damai sejahtera Allah di seluruh penjuru negeri kami Indonesia. Dan kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai pemimpin tertinggi di negeri kami. Kiranya Tuhan senantiasa limpahkan hikmat, marifat, akal budi, wibawa surgawi, agar supaya mereka di dalam memimpin, memutuskan segala sesuatunya selalu dalam campur tangan Tuhan, sehingga apa yang diputuskan sungguh dalam campur tangan Tuhan. Dan ketika disampaikan kepada pemerintahan yang ada di bawahnya, baik para menteri sebagai pembantu presiden, pada kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai ke tingkat RT RW, dapat menjalankan semua rancangan itu dengan baik, sehingga boleh berhasil dan tercipta kedamaian, ketentraman, keadilan, bahkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan keberadaan bangsa kami dalam tangan-Mu di dalam menghadapi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu kapan akan berakhir COVID ini. Oleh sebab itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang perlu kami lakukan ya Tuhan adalah melakukan setiap apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan. Di dalam kami menjaga, melindungi diri kami untuk memakai protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika kami bepergian, kami selalu menjaga dan melindungi kami dengan protokol kesehatan, agar supaya kami tidak terpapar dengan COVID-19. Bahkan dengan ketaatan kami dapat membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Oleh sebab itu semuanya Tuhan kami serahkan dalam kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat yang mengabdikan diri mereka di dalam merawat orang-orang yang sakit. Terlebih lagi kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Lindungilah para medis kami ya Tuhan, dokter dan perawat, agar supaya diberikan kekuatan senantiasa, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan mereka dalam pengabdian, mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah mereka dimampukan untuk memakai protokol medis, agar supaya sungguh-sungguh ya Tuhan mereka boleh terhindar dari paparan COVID. Dan dengan tangan-tangan mereka Tuhan boleh memberkati dan boleh memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, kami serahkan juga perekonomian Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang kaya,
yang dianugerahi oleh Tuhan suasana alam yang baik, yang subur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu biarlah pemerintah kami juga boleh berusaha mengadakannya sehingga Tuhan perekonomian Indonesia boleh berjalan dengan baik dan masyarakat Indonesia mendapatkan sejahtera di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu-ibu PW kiranya terus tetap dalam damai sejahtera Allah, tetap dalam sukacita Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan agar supaya melalui persekutuan wanita nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kaum wanita jemaat persekutuan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan maupun dalam berjemaat. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apabila ada saudara-saudara kami mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah dengan tangan Tuhan yang berlubang paku, yang penuh kuasa itu, memberikan kesembuhan, pemulihan, agar supaya di atas semuanya itu mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan jemaat persekutuan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami pada hari ini ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah PW hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, di dalam tuntunan pemeliharaan dan penghiburan Roh Allah yang kudus, menyertai kita hari ini, besok, terus sampai selama-lamanya. Amin. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari
Ibu-ibu, terima kasih. Ibadah telah selesai dan sampai jumpa pada ibadah PW Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.